Kami informasikan penjabat Bupati Aceh Besar, kemudian juga Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar akan menuju ruangan ini saat lagi. Mohon berkenan kepada seluruh anggota Dewan dan juga anggota Dewan terpilih yang akan dilantik, mohon berkenan untuk bisa mengambil posisi tempat duduk yang sudah disiapkan. Terima kasih. Kemudian juga yang berbahagia kami informasikan kepada seluruh undangan yang sesuai dengan aturan memasuki ruangan ini, kami persilakan untuk bisa memasuki ruangan, sebab ketika acara berlangsung, ruangan tidak bisa diakses kembali untuk bisa masuk ke dalamnya. Untuk itu kami persilakan untuk bisa menempati tempat duduk yang sudah disiapkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Sementara kepada undangan yang lain kami persilakan juga untuk bisa menempati tempat duduk yang sudah disiapkan di luar ruangan ini. Terima kasih. Begitu Pak Ketua masuk, tinggal folder udah. Mohon perhatian agar para undangan menempati kursi yang telah disediakan karena rapat paripurna DPRK Aceh Besar dalam rangka pengucapan sumpah anggota DPRK Aceh Besar masa jabatan tahun 2024 hingga 2029 segera dimulai. Sebelum acara dimulai, dimohon kepada seluruh hadirin dan tamu undangan, selama rapat paripurna diharapkan bagi yang memiliki telepon genggam atau handphone untuk tidak diaktifkan atau dapat dialihkan ke nada getar atau silent, serta tidak merokok selama acara berlangsung sehingga acara ini dapat berjalan dengan hikmat. Aduh, nggak ada mau.
Komunikasi pimpinan daerah memasuki ruangan rapat paripurna. Kepada media dan juru foto disilakan mengabadikan acara ini, diberikan waktu 2 menit, disilakan. Selesai. Kepada media dan juru foto disilakan kembali ke tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penjabat Bupati Aceh Besar, yang kami hormati Ketua DPRK, para Wakil Ketua dan seluruh anggota DPRK Aceh Besar, yang kami hormati Ketua Pengadilan Negeri Janto, yang kami hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Aceh Besar, yang kami hormati pejabat pimpinan tinggi Pratama Kabupaten Aceh Besar, tamu undangan serta hadirin yang berbahagia. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar dalam rangka pengucapan sumpah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar masa jabatan tahun 2024 hingga 2029. Hari ini Selasa tanggal 20 Agustus 2024 dimulai. Pembacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim oleh Ustadz Haji Takdir Feriza Hasan SPDI dan Sari Tilawah oleh Saudari Izzatul Muna
disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إن الله نعم ما يعظكم به. إن الله كان وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إن الله نعم ما يعظكم به. إن الله كان سميعا بصيرا. إن الله كان سميعا بصيرا. صدق الله العظيم. Hamba berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik
yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha mendengar, Maha melihat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dilanjutkan dengan salawat badar. Hadirin dimohon berdiri. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqamah wa min hammi wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.
dilanjutkan dengan menyanyikan bersama himne Aceh. Bumo Acehnya kene bahraja siga mebila bangsa mulia nanggro mulia dum syuhada metuah bijeh Aceh mulia. Ya Tuhanku, rahmat bersampo negeri Acehnya bermulia. Rahmat nelimpah metuah aso areh kekamo bersejahtera. Masyhur makmungan megah sabeta jaga Aceh mulia. Bekaden Aceh melimpah bago bermesaho mesyedara besapepakat besabohnya menemat syariat Islam ke hukum bangsa. Ya Tuhanku, rahmat bersampo negeri Acehnya bermulia. Rahmat nelimpah metuah aso areh kekamo bersejahtera. Aceh masyhur makmungan megah sabeta jaga Aceh mulia. Aceh masyhur makmungan megah sabeta jaga Aceh mulia. Hadirin disilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya hadirin berbahagia, pembukaan rapat paripurna oleh Ketua DPRK Aceh Besar. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar dalam rangka pengucapan sumpah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar masa jabatan tahun 2024-2029 dengan resmi kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Yang terhormat PJ Bupati Aceh Besar, yang kami hormati Dalanuk Sultan Iskandar Muda, yang kami hormati Saudara Haji Muklis Basyah Esos Bupati Aceh Besar periode 2012-2017, yang kami hormati Saudara Insinyur Haji Mawardi Ali Bupati Aceh Besar periode 2017-2022, yang terhormat para wakil ketua, para ketua fraksi dan seluruh anggota DPRK Aceh Besar, yang kami hormati Ketua Pengadilan Negeri Janto, yang kami hormati anggota DPRK Aceh Besar terpilih masa jabatan tahun 2024-2029 beserta istri,
Yang kami hormati Saudara Haji Musannif SI, Ketua DPRK Aceh Besar periode 2008-2009. Yang kami hormati Saudara Saifuddin, Ketua DPRK Aceh Besar periode 2009-2014. Yang kami hormati Saudara Sulaiman SI, Ketua DPRK Aceh Besar periode 2014-2019. Yang kami hormati Dandim 0101 KBA. Yang kami hormati Kapolres Banda Aceh. Yang kami hormati Kapolres Aceh Besar. Yang kami hormati Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Besar. Yang kami hormati Ketua Mahkamah Syariah Janto. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Besar. Yang kami hormati Ketua MPU Kabupaten Aceh Besar. Yang kami hormati Ketua Lembaga Keistimewaan Kabupaten Aceh Besar. Yang kami hormati Kepala Kementerian Agama Kabupaten Aceh Besar. Yang kami hormati Rektor Universitas Syah Kuala. Yang kami hormati Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniri Banda Aceh. Yang kami hormati Rektor Universitas Iskandar Muda. Yang kami hormati Rektor ISBI Aceh. Yang kami hormati dan Yonif 117 garis miring KY. Yang kami hormati dan Yonzipur. Yang kami hormati para asisten, staf ahli bupati dan pimpinan OPD dalam lingkup pemerintahan Kabupaten Aceh Besar. Yang kami hormati Sekretaris DPRK Aceh Besar beserta jajarannya. Yang kami hormati para tokoh masyarakat dan alim ulama yang berhadir. Yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Aceh Besar. Yang saya cintai, istri Ketua DPRK Aceh Besar periode 2019-2024. Yang kami hormati Ketua Dharma Wanita Kabupaten Aceh Besar. Yang kami hormati para ketua partai politik Kabupaten Aceh Besar. Yang kami hormati Ketua KIP dan Ketua Panwaslih Kabupaten Aceh Besar. Yang kami hormati para kepala instansi vertikal dan perusahaan daerah, serta rekan-rekan wartawan, serta para tamu undangan yang berhadir pada hari yang berbahagia ini. Dalam suasana yang penuh berkah dan bahagia ini, marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Atas rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga dapat hadir dan bertemu pada rapat paripurna DPRK Aceh Besar dalam rangka pengucapan sumpah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar masa jabatan tahun 2024-2029 dalam keadaan sehat walafiat. Selawat beriring salam mari sama-sama kita persembahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga dan sahabat beliau sekalian. Mengawali sambutan kami pada rapat paripurna hari ini, kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada hadirin dan tamu undangan sekalian yang telah berkenan meluangkan waktu untuk menghadiri rapat paripurna DPRK Aceh Besar pada hari ini. Semoga kita semua dapat mengikuti seluruh rangkaian rapat paripurna dalam rangka pengucapan sumpah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar masa jabatan tahun 2024-2029 ini dari awal hingga selesai. Masih dalam suasana memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, maka pada kesempatan ini kami atas nama Lembaga DPRK Aceh Besar mengucapkan Selamat HUT Republik Indonesia yang ke-79 dengan tema Nusantara Baru Indonesia Maju yang mengandung makna bahwa Indonesia membutuhkan semangat baru dengan persatuan dan kesejahteraan untuk mencapai segala tujuan. Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang kami muliakan, sebagaimana dimaklumi bahwa pada tanggal 14 Februari tahun 2024 kita telah dilaksanakan pemilihan umum serentak termasuk pemilu legislatif untuk calon anggota DPR RI,
DPD, DPRA, dan DPRK. Dan berdasarkan keputusan Komisi Independen Pemilihan KIP Aceh Besar nomor 146 tanggal 2 Mei 2024 telah menetapkan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar tahun 2024 dalam pemilihan umum tahun 2024 dan selanjutnya diusulkan penetapan dengan keputusan Gubernur Aceh. Berpedoman pada pasal 155 ayat 4 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang junto pasal 27 ayat 1 peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2018 dinyatakan bahwa masa jabatan anggota DPRD Kabupaten Kota adalah 5 tahun terhitung sejak pengucapan sumpah atau janji dan berakhir pada saat anggota DPRD Kabupaten atau Kota yang baru mengucapkan sumpah atau janji. Selanjutnya dalam pasal 28 ayat 3 Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat daerah provinsi, kabupaten dan kota disebutkan bahwa anggota DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah atau janji secara bersama-sama dalam rapat paripurna yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri bagi anggota DPRD kabupaten atau kota. Berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut, maka dilaksanakan pengucapan sumpah anggota DPRK terpilih masa jabatan tahun 2024-2029 pada hari yang berbahagia ini. Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang kami muliakan, selama masa pengabdiannya DPRK Aceh Besar telah berusaha melaksanakan tugas dan kewajibannya seoptimal mungkin dalam rangka menampung aspirasi masyarakat. Namun pada periode 2019-2024 kita dihadapkan pada ujian sebagaimana yang melanda seluruh dunia, yaitu adanya pandemi COVID-19. Pemerintah mengumumkan negara dilanda pandemi sejak Maret 2020 hingga Juni 2023, sehingga separuh dari masa bakti kami ada di masa darurat penanganan COVID-19. Suatu masa di mana seluruh insan manusia berjuang untuk terhindar dari wabah yang berdampak pada segala sendi kehidupan. Tidak hanya pada sektor kesehatan, tapi berdampak juga pada sektor sosial dan kehidupan perekonomian masyarakat. Tapi berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan kerja keras dari berbagai unsur, baik dari pemerintah, TNI, Polri, kejaksaan, tenaga medis, serta seluruh lapisan masyarakat Aceh Besar, alhamdulillah kita semua dapat melaluinya. Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang kami muliakan, dari awal pengabdian kami telah melaksanakan berbagai agenda kerja, baik itu dalam bidang legislasi, anggaran dan pengawasan. DPRK Aceh Besar telah melakukan tugasnya dengan elegan dan profesional. Yang pertama, dalam pelaksanaan fungsi anggaran, DPRK Aceh Besar mencatat prestasi gemilang dalam hal pengesahan APBK. Menurut rekam jejak selama 5 tahun saya memimpin lembaga ini, di mana tidak pernah sekalipun DPRK Aceh Besar masa jabatan tahun 2019-2024 telat dalam mengesahkan APBK murni maupun APBK perubahan. Prestasi tersebut dapat kami capai berkat sumbangsih pemikiran dan ide cemerlang dari seluruh anggota DPRK Aceh Besar masa jabatan tahun 2019-2024 yang lalu, selalu mengutamakan kepentingan rakyat daripada kepentingan pribadi dan golongan. Karena kami menyadari bahwa APBK merupakan tulang punggung pembangunan Aceh Besar yang diharapkan dapat mengatasi berbagai persoalan di masyarakat dan menjadi penopang tegaknya pembangunan di Kabupaten Aceh Besar yang kita cintai ini. Kemudian dalam rangka peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat melalui fungsi pengawasan, DPRK Aceh Besar terus mendorong
dan mengawasi pemerintah Kabupaten Aceh Besar agar terus mewujudkan inovasi untuk penyelesaian berbagai permasalahan yang muncul di tengah masyarakat. Selain dari fungsi pengawasan dan penganggaran, DPRK Aceh Besar juga mempunyai fungsi legislasi, di mana DPRK juga mempunyai tugas dan kewenangan untuk merumuskan pembentukan peraturan daerah atau kanun bersama pemerintah daerah. Adapun berkenaan dengan produk hukum yang dihasilkan oleh DPRK Aceh Besar dalam masa jabatan tahun 2019-2024 bersama pemerintah adalah sebanyak 36 buah kanun, 2 buah peraturan DPRK, dan 79 buah keputusan DPRK. Ini kiprah DPRK Aceh Besar masa jabatan tahun 2019-2024 yang nanti akan dilanjutkan secara estafet oleh DPRK Aceh Besar masa jabatan tahun 2024-2029. Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang kami muliakan, kami selaku pimpinan dan seluruh anggota DPRK Aceh Besar telah memberikan seluruh pengabdian dan kinerja terbaik kami kepada saudara-saudara kami, anggota DPRK Aceh Besar tahun 2019-2024. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh kinerja dan pengabdian yang saudara lakukan selama menjabat sebagai anggota DPRK Aceh Besar. Semoga seluruh kerja keras dan kerja ikhlas serta pengabdian saudara untuk Kabupaten Aceh Besar bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, serta menjadikan saudara sebagai insan yang senantiasa bermanfaat di setiap langkah pengabdian saudara berikutnya. Kepada saudara kami yang terpilih kembali, kami ucapkan selamat bertugas dan melanjutkan lagi pengabdian sebagai anggota DPRK Aceh Besar. Sumbangsih dan tenaga, pikiran yang masih sangat diperlukan untuk kemajuan Kabupaten Aceh Besar dengan selalu menjunjung tinggi pesan dari pesan Indatu Gedanyo, yaitu putuh ngamu pakat, kuat ngan mesraya. Akhirnya di hujung pengabdian, kami atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRK masa jabatan tahun 2019-2024 yang sebentar lagi akan mengakhiri tugas ini, dari lubuk hati yang paling dalam menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Aceh Besar atas segala kesalahan, kekurangan, kekhilafan dan hal-hal lain yang kurang berkenan selama 5 tahun melayani rakyat. Kepada seluruh mitra kerja kami, baik pemerintah daerah, TNI, Polri, dan Kejaksaan, LSM, rekan-rekan pers, alim ulama, mahasiswa, dan segenap pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, kami sampaikan terima kasih yang tidak bertepi atas kebersamaan dan kerjasama yang baik selama ini. Mudah-mudahan kemitraan selama ini dapat terus dilanjutkan di masa-masa mendatang, walaupun dalam situasi dan kondisi yang mungkin berbeda. Demikianlah sambutan singkat kami dalam rapat paripurna DPRK Aceh Besar pada hari ini. Semoga ada manfaatnya. Sekali lagi kami atas nama pimpinan dan anggota DPRK Aceh Besar masa jabatan tahun 2019-2024 mengucapkan terima kasih. Semoga acara pelantikan pada hari ini dapat berjalan dengan tertib dan khidmat. Kita si baca pantun tak boleh kahai dulu ya. Bereh je, jroh je, baik cakap. Ranup mususun lamun gekebah. Baik cakap, bereh. Ulang. Ranup mususun lamun gekebah. Boh pinung teplah atu meriti. Okno keh pidato yang ulun susun. Singoh lain bah tak ulang kelai. Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin serta tamu undangan yang kami muliakan, mempedomani ketentuan pasal 156 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menyebutkan anggota DPRD Kabupaten Aceh Besar sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah atau janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri
dalam rapat paripurna DPRD kabupaten atau kota dan menindaklanjuti surat keputusan Gubernur Aceh nomor 100.1.4.2 garing 1031 garing 2024 tanggal 12 Agustus 2024 tentang peresmian, pemberhentian dan pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar. Marilah kita masuki inti acara, yaitu pengambilan sumpah anggota DPRK Aceh Besar masa jabatan tahun 2024-2029. Untuk memandu acara pengucapan sumpah anggota DPRK Aceh Besar masa jabatan tahun 2024-2029 kami serahkan kembali kepada pembawa acara. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan keputusan Gubernur Aceh oleh Sekretaris DPRK Aceh Besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keputusan Gubernur Aceh nomor 100.1.4.2/1031/2024 tentang peresmian, pemberhentian dan pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar. Gubernur Aceh menimbang A dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya, memutuskan, menetapkan ke-1, meresmikan pemberhentian dengan hormat yang namanya tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Gubernur ini dari kedudukannya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar masa jabatan tahun 2019-2024, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasanya selama menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar. Kedua, meresmikan pengangkatan yang namanya tercantum dalam lampiran 2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Gubernur ini sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar masa jabatan tahun 2024-2029. Ketiga, pengucapan sumpah janji sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri Janto dalam rapat paripurna. Lampiran 1 Keputusan Gubernur Aceh nomor 100.1.4.2/1031/2024 tentang peresmian, pemberhentian dan pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar masa jabatan tahun 2019-2024. Nama 1. Muhsinir Esos, Partai Amanat Nasional Aceh Besar 1. 2. Abdul Mukti AMD, Partai Amanat Nasional Aceh Besar 2. 3. Yusran SPDI MA, Partai Amanat Nasional Aceh Besar 2. 4. Mahdi Basyah STMSI, Partai Amanat Nasional Aceh Besar 3. 5. Fahrizal AMD, Partai Amanat Nasional Aceh Besar 4. 6. Rahmat Aulia SPDI, Partai Amanat Nasional Aceh Besar 4. 7. Iskandar Ali SPD, Partai Amanat Nasional Aceh Besar 5. 8. Hanifullah SPDI, Partai Keadilan Sejahtera Aceh Besar 1. 9. Eka Rizkina SPD, Partai Keadilan Sejahtera Aceh Besar 2. 10. Ruslan Effendi SHI, Partai Keadilan Sejahtera Aceh Besar 3. 11. Mursalin SHI, Partai Keadilan Sejahtera Aceh Besar 4.
12 Zulfikar Aziz SE, Partai Keadilan Sejahtera Aceh Besar 5. 13 Ridha Hidayatullah SHI MH, Partai Aceh Besar 1. 14 Gunawan SEMM, Partai Aceh Besar 2. 15 Saifuddin, Partai Aceh Besar 3. 16 Muslim, Partai Aceh Besar 4. 17 Syahrizal, Partai Aceh Besar 5. 18 Nasruddin M. Daud, Partai Darul Aceh Besar 1. 19 Tunku Mahyudin, Partai Darul Aceh Besar 2. 20 Muslim M. Asyik AMD, Partai Darul Aceh Besar 4. Tunku Mufazzal Zakaria, Partai Darul Aceh Besar 5. 22 Saifuddin SE, Partai Golongan Karya Aceh Besar 3. 23 Muhibbuddin Ucok, Partai Golongan Karya Aceh Besar 4. 25 Usman AR, Partai Golongan Karya Aceh Besar 5. 25 Darwatun Niam, Partai Demokrat Aceh Besar 3. 26 Yuhelmi, Partai Demokrat Aceh Besar 4. 27 Firdaus Armia, Partai Demokrat Aceh Besar 5. 28 Nabhani, Partai Gerindra Aceh Besar 1. 29 Zulfahmi, Partai Gerindra Aceh Besar 3. 30 Haji Azwar LCMA, Partai Gerindra Aceh Besar 5. 31 Mulyadi ST, Partai Nanggro Aceh Besar 1. 32 Afrian Syah SPD, Partai Nanggro Aceh Besar 5. 33 Zulfikar SH, Partai Nasdem Aceh Besar 4. 34 Syahrizal, Partai Kebangkitan Bangsa Aceh Besar 5. 35 Firdaus SEMM, Partai Bulan Bintang Aceh Besar 1. Lampiran 2. Keputusan Gubernur nomor 100.1.4.2 /1031/2024 tentang peresmian pemberhentian dan pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar, masa jabatan tahun 2024-2029. Nama 1. Andri Kusmayadi SIP, Partai Amanat Nasional Aceh Besar 1. 2. Abdul Mukti AMD, Partai Amanat Nasional Aceh Besar 2. 3. Dr. Yusran SPDI MA, Partai Amanat Nasional Aceh Besar 2. 4. Ahmad Zainuri ST, Partai Amanat Nasional Aceh Besar 3. 5. Rahmat Aulia SPDI, Partai Amanat Nasional Aceh Besar 4. Fahrizal AMD, Partai Amanat Nasional Aceh Besar 5. Maulana Akbar, Partai Amanat Nasional Aceh Besar 5. Bahtiar ST MSI, Partai Amanat Nasional Aceh Besar 6. 9. Nai Sabur, Partai Aceh Besar 1. 10. Ridha Hidayatullah SHI MH, Partai Aceh Besar 1. 11. Ananda Musni Kaisar AMD, Partai Aceh Besar 2. 12. Saifuddin, Partai Aceh Besar 3. 13. Putri Nazarah SE, Partai Aceh Besar 4. 14. Muslim, Partai Aceh Besar 5. 15. Syahrizal, Partai Aceh Besar 6.
16. Mukhlis, Partai Kebangkitan Bangsa Aceh Besar 1. Yusran Effendi, Partai Kebangkitan Bangsa Aceh Besar 2. 18. Apriono ST, Partai Kebangkitan Bangsa Aceh Besar 3. 19. Sarjan, Partai Kebangkitan Bangsa Aceh Besar 4. Syahrizal, Partai Kebangkitan Bangsa Aceh Besar 5. 21. Mohsin SSI, Partai Kebangkitan Bangsa Aceh Besar 5. 22. Eka Rizkina SPD, Partai Keadilan Sejahtera Aceh Besar 2. 23. Ruslan Effendi SHI, Partai Keadilan Sejahtera Aceh Besar 3. 24. Muhammad Alif Khairullah, Partai Keadilan Sejahtera Aceh Besar 4. 25. Mursalin SHI, Partai Keadilan Sejahtera Aceh Besar 5. 26. Zulfikar Aziz SE, Partai Keadilan Sejahtera Aceh Besar 6. 27. Dahlan, Partai Demokrat Aceh Besar 1. 28. Tengku Irfan Siddiq SPD, Partai Demokrat Aceh Besar 5. 29. Firdaus Armia, Partai Demokrat Aceh Besar 6. 30. Jailani Essos, Partai Nasdem Aceh Besar 3. 31. Zulfikar SH MKN, Partai Nasdem Aceh Besar 5. 32. Zulkarnain, Partai Nasdem Aceh Besar 6. 33. Khairuddin SE, Partai Golongan Karya Aceh Besar 1. 34. Wiki Noviandi, Partai Golongan Karya Aceh Besar 5. 35. Darmansyah, Partai Persatuan Pembangunan Aceh Besar 3. 36. Satria Maulana Putra SEMM, Partai Persatuan Pembangunan Aceh Besar 6. 37. Zamzami AMD, Partai Bulan Bintang Aceh Besar 3. 38. Firdaus SEMM, Partai Bulan Bintang Aceh Besar 4. 39. Tengku Mahyudin, Partai Darul Aceh Aceh Besar 2. Terakhir 40. Abdul Sabur SOSI, Partai Gelora Aceh Besar 4. PJ Gubernur Aceh Bustami ditandatangani. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persiapan pengucapan sumpah. Ketua Pengadilan Negeri dan rohaniawan berkenan menuju tempat yang telah ditentukan. Hadirin dimohon berdiri. Pengucapan sumpah jabatan. Berdasarkan keputusan Gubernur Aceh nomor 100.1.4.2/1031/2024 tanggal 12 Agustus 2024 tentang peresmian pemberhentian dan peresmian pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar sebelum memangku jabatannya. Hari ini saya
Ketua Pengadilan Negeri Janto akan mengambil sumpah sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar masa jabatan tahun 2024-2029. Oleh karena itu, saya akan bertanya, apakah saudara bersedia diambil sumpah? Menurut agama apa? Perlu saya ingatkan kepada saudara dan saudari bahwa sumpah yang akan saudara dan saudari ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara, menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang ini, juga yang terpenting sekali harus diyakini bahwa sumpah yang akan saudara dan saudari ucapkan tersebut disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha mengetahui apa yang saudara dan saudari ucapkan dan apa pula yang tersimpan dalam hati saudara dan saudari. Dan kepada Allah itulah akhirnya pertanggungjawaban akan saudara dan saudari berikan. Selanjutnya, saya minta saudara dan saudari untuk mengikuti lafal sumpah ini. Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi seseorang dan golongan, bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah. Diawali oleh Ibu Putri Nazarah SE. Dilanjutkan oleh Bapak Abdul Mukti AMD. Rohaniawan. Selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri Janto. Rohaniawan disilakan kembali ke tempat.
Anggota DPRK Aceh Besar masa jabatan tahun 2019-2024 dipersilakan menempati tempat yang telah ditentukan. Penyematan PIN tanda keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar masa jabatan tahun 2024-2029 secara simbolis kepada perwakilan anggota DPRK Aceh Besar yang baru diambil sumpah oleh Ketua Pengadilan Negeri Janto. Selanjutnya diikuti pemasangan PIN oleh masing-masing anggota DPRK Aceh Besar masa jabatan tahun 2024-2029. Dilanjutkan dengan penyerahan keputusan Gubernur Aceh. Ketua Pengadilan Negeri Janto disilakan kembali ke tempat. Hadirin disilakan duduk kembali. Anggota DPRK Aceh Besar yang baru diambil sumpah disilakan menempati tempat duduk yang telah disiapkan. Selanjutnya hadirin yang kami muliakan, pengumuman pimpinan sementara DPRK Aceh Besar oleh Sekretaris DPRK Aceh Besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman pimpinan sementara Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar. Berdasarkan ketentuan 1. Pasal 165 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang, menyebutkan bahwa dalam hal pimpinan daerah, kami ulangi, dalam hal pimpinan DPRD Kabupaten Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 164 ayat 1 belum terbentuk, DPRD Kabupaten Kota dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD Kabupaten Kota. Selanjutnya ayat 2 menyebutkan pimpinan sementara DPRD Kabupaten Kota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas 1 orang ketua dan 1 orang wakil ketua yang berasal dari 2 partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD Kabupaten Kota. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
kabupaten dan kota. Pasal 34 ayat 3 menyebutkan bahwa pimpinan sementara DPRD bertugas: A. Memimpin rapat DPRD. B. Memfasilitasi pembentukan fraksi. C. Memfasilitasi penyusunan rancangan peraturan DPRD tentang tata tertib. Dan D. Memproses penetapan pimpinan DPRD definitif. 3. Keputusan Komisi Pemilihan Aceh Besar nomor 1144 tahun 2024 tanggal 2 Mei 2024 tentang penetapan perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar dalam pemilihan umum tahun 2024. Memperhatikan: A. Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Aceh Besar nomor PAN /01-010-A/A/070-7 Romawi 2024 tanggal 25 Juli 2024 perihal pengajuan Ketua Sementara DPRK Aceh Besar. B. Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh Kabupaten Aceh Besar nomor 57-PA-AB-8 Romawi 2024 tanggal 12 Agustus 2024 perihal usul nama calon pimpinan sementara DPRK Aceh Besar. Maka dengan ini kami umumkan susunan pimpinan sementara Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar adalah sebagai berikut. 1. Abdul Mukti AMD dari Partai Amanat Nasional sebagai Ketua DPRK. Kami ulangi, sebagai Ketua Sementara DPRK Aceh Besar. 2. Nai Sabur dari Partai Aceh sebagai Wakil Ketua Sementara DPRK Aceh Besar. Demikian pengumuman ini kami sampaikan untuk dimaklumi dan terima kasih. Kota Jantor 20 Agustus 2024, Sekretaris DPRK Aceh Besar Fattah Muhammad SPDI MM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persiapan serah terima pimpinan sidang dari pimpinan DPRK Aceh Besar masa jabatan tahun 2019 hingga 2024 kepada pimpinan sementara secara simbolis dengan menyerahkan palu pimpinan. Pimpinan DPRK Aceh Besar masa jabatan tahun 2019 hingga 2024 dan pimpinan sementara menuju tempat yang telah ditentukan. Penyerahan palu pimpinan kepada pimpinan sementara. Kepada pimpinan sementara DPRK Aceh Besar disilakan menuju meja pimpinan sidang. Kepada pimpinan DPRK Aceh Besar masa jabatan tahun 2019 hingga 2024 disilakan menuju tempat yang telah disediakan.
Selanjutnya hadirin yang kami muliakan, mari kita dengarkan sambutan pimpinan sementara DPRK Aceh Besar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir pada acara rapat paripurna DPRK Aceh Besar dalam rangka pengucapan sumpah anggota DPRK Aceh Besar masa jabatan tahun 2024-2029. Selawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau sekalian. Yang terhormat PJ Bupati Aceh Besar, yang kami hormati, dan Lanut Sultan Iskandar Muda, yang kami hormati Saudara Haji Mukhlis Basyah Esos, Bupati Aceh Besar periode 2012-2017, yang kami hormati Saudara Insinyur Mawardi Ali, Bupati Aceh Besar periode 2017-2022. Yang kami hormati Wakil Ketua Sementara dan para anggota DPRK Aceh Besar masa jabatan tahun 2024-2029. Yang kami hormati Ketua Pengadilan Negeri Janto. Yang kami hormati anggota DPRK Aceh Besar masa jabatan tahun 2019-2024. Yang kami hormati Saudara Haji Musannif SE, Ketua DPRK Aceh Besar periode 2008-2009. Yang kami hormati Saudara Saifuddin, Ketua DPRK Aceh Besar periode 2009-2014. Yang kami hormati Saudara Sulaiman SE, Ketua DPRK Aceh Besar periode 2014-2019. Yang kami hormati Dandim 0101 garing KBA. Yang kami hormati Kapolresta Banda Aceh. Yang kami hormati Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Besar. Yang kami hormati Ketua Mahkamah Syar'iyah Janto. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Besar. Yang kami hormati Ketua MPU Kabupaten Aceh Besar. Yang kami hormati Ketua Lembaga Keistimewaan Kabupaten Aceh Besar. Yang kami hormati Rektor Universitas Syekh Kuala. Yang kami hormati Rektor Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh. Yang kami hormati Rektor Universitas Iskandar Muda. Yang kami hormati Rektor ISBI. Yang kami hormati Dan Yonif 117 garing KY. Yang kami hormati Dan Yon Jipur. Yang kami hormati para asisten staf ahli bupati dan pimpinan OPD dalam lingkup pemerintahan Kabupaten Aceh Besar. Yang kami hormati Sekretaris DPRK Aceh Besar beserta jajarannya. Yang kami hormati para tokoh masyarakat dan alim ulama. Yang kami hormati para ketua partai politik Kabupaten Aceh Besar. Yang kami hormati para kepala instansi vertikal dan perusahaan daerah. Yang kami hormati rekan-rekan wartawan serta tamu undangan yang berbahagia. Pantun nilai. Lun mulia ngon saboh pantun, membalik tun ka dengan masa, metuka-tuka mebago cara. Jika katruh masa tanyo kerja, ingat rakan lun cuma 5 tun. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan kami menyampaikan sambutan pertama sebagai Ketua Sementara DPRK Aceh Besar. Alhamdulillah, baru saja kami mengikuti prosesi pengucapan sumpah anggota DPRK Aceh Besar masa jabatan tahun 2024-2029 dan penyerahan 2024 kepada pimpinan sementara DPRK Aceh Besar masa jabatan tahun 2024-2029. Ditandai dengan serah terima palu sidang. Ini menandakan bahwa semua tugas dan tanggung jawab sekarang sudah berada di pundak anggota DPRK Aceh memiliki konsekuensi dan tanggung jawab yang sangat besar. Baik itu tanggung jawab kepada Allah yang tercinta ini. Untuk itu, kita harus bersama-sama melaksanakan tugas ini dengan melibatkan seluruh elemen politik
dan seluruh masyarakat yang ada untuk mencari persamaan dan meninggalkan segala perbedaan. Lembaga DPRK ini menjadi sebuah simbol dari cita-cita bangsa Indonesia. Kita menyadari bahwa politisi di lembaga DPRK ini harus juga bisa menerima saran dan masukan serta dijadikan tekad untuk mencapai perubahan ke arah yang lebih baik. Tidak hanya saran dan masukan dalam koridor pelayanan kepada masyarakat, DPRK Aceh Besar hendaknya hadir di tengah masyarakat untuk menyuarakan suara masyarakat, karena di tangan para wakil rakyat yang dipilih inilah amanat rakyat ini dengan diemban sesuai dengan sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta mampu menampung dan mengikuti keinginan masyarakat yang kian berkembang. Patut juga kita pahami bersama, anggota DPRK yang baru dilantik harus mampu mewujudkan lembaga perwakilan yang representatif, harmonis, sekaligus produktif. Selain itu, kita semua harus mampu menjadikan lembaga DPRK ini sebagai refleksi dari dinamika perkembangan global, di mana zaman terus berputar sangat cepat, generasi baru mulai tumbuh dan berkembang. DPRK sebagai lembaga politik yang terus menjadi sorotan di tengah terpaan sosial media dan karena itu DPRK harus terus terbuka dalam mengadopsi kehendak serta tuntutan zaman dan masyarakat sesuai dengan daerah pemilihannya. Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang kami muliakan, secara internal, anggota DPRK Aceh Besar yang hari ini baru dilantik, mulai besok sudah harus mulai bekerja, baik secara kelembagaan maupun personal. Kiranya kita harus berupaya memahami tugas, fungsi dan wewenang sebagai anggota Dewan itu sendiri, yaitu fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran. Ketiga fungsi ini harus berjalan optimal karena ini merupakan amanat dari konstitusi, sehingga anggota DPRK nantinya dapat melahirkan produk-produk yang relevan dengan kepentingan jangka panjang Kabupaten Aceh Besar dan dapat melakukan pengawasan terhadap kebutuhan masyarakat serta memastikan alokasi anggaran yang berkeadilan. DPRK yang merupakan sebagai mitra dari pemerintah daerah harus bersama-sama mendorong program dan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Namun sebagai mitra sejati tentu harus siap dan sanggup mengingatkan serta turut memberi solusi bagi berbagai hal yang masih perlu diperbaiki. Semua yang sudah berjalan baik harus kita lanjutkan bersama, namun berbagai hal yang memang masih perlu dibenahi harus kita cari jalan keluarnya. Sebelum saya menutup sambutan ini, kami atas nama pimpinan sementara dan seluruh anggota DPRK Aceh Besar masa jabatan tahun 2024-2029 menyampaikan apresiasi yang luar biasa atas kepercayaan dan mandat yang diberikan oleh seluruh masyarakat Aceh Besar kepada kami untuk mengemban amanah ini, untuk memperjuangkan aspirasi mereka selama 5 tahun ke depan. Rasa terima kasih juga kami sampaikan kepada saudara-saudari kami anggota DPRK Aceh Besar masa jabatan tahun 2019-2024 atas kerja dan karya dalam rangka menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat serta melaksanakan tugas-tugas lainnya yang tentunya tidaklah ringan. Ucapan terima kasih kepada saudara PJ Bupati dan jajaran Forkopimda serta aparat keamanan yang telah menciptakan suasana yang kondusif sehingga pemilu tahun 2024 di Aceh Besar dapat terlaksana dengan baik, aman, jujur, dan adil. Terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh anggota KIP Aceh Besar, Panwasli Aceh Besar, serta seluruh jajaran penyelenggara pemilu, sampai dengan PPS dan KPPS yang telah melaksanakan tahapan pemilihan umum dengan baik, aman, tertib, dan lancar. Dan terkhusus di Aceh Besar tidak ada sengketa pemilu yang berakhir di Mahkamah Konstitusi. Ini menandakan Aceh Besar termasuk daerah yang paling aman dan tentram serta damai dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Izinkan kami sebelum saya akhiri sambutan ini, saya bacakan satu pantun lagi. Kae mahoni timoh di janto,
timoh meranjo bak jalan raya. Tanggal 20 dilantik tanyo. Janji kampanye baru bek sagai lupa. Ya. Demikian kata-kata sambutan kami pada rapat paripurna hari ini. Atas nama pimpinan sementara dan seluruh anggota DPRK Aceh Besar masa jabatan tahun 2024-2029, mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya jika terdapat kekurangan. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya sambutan Menteri Dalam Negeri yang akan dibacakan oleh penjabat Bupati Aceh Besar yang terhormat Bapak Muhammad Iswanto, SSTPMM. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan muliakan Komandan Lanut Sultan Iskandar Muda Belang Bintang, Ketua DPRK Aceh Besar, baik yang baru maupun yang lama, para wakil ketua, para ketua fraksi dan seluruh anggota DPRK Aceh Besar, Dandim 0101 KBA, Kapolres Aceh Besar, Wakapolresta Banda Aceh, Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Besar, Ketua Pengadilan Negeri Janto, yang kami hormati yang mewakili Ketua Mahkamah Syariah Janto, Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Besar, Ketua MPU Kabupaten Aceh Besar, Ketua MPD Kabupaten Aceh Besar, para rektor perguruan tinggi, para pimpinan dayah dan pesantren, para komandan batalion, dan Yon Asad Brimob Polda Aceh, dan Yon 117, dan Yon Zipur, dan Yon 112, para mantan bupati dan wakil bupati yang berhadir, para mantan pimpinan DPRK yang berhadir, para ketua partai politik, ketua Panwaslih Kabupaten Aceh Besar, dan para tokoh masyarakat, para anggota DPRK Aceh Besar terpilih masa jabatan tahun 2024-2029, para asisten, staf ahli bupati, para kepala OPD, para kabak lingkup Sekdakab Aceh Besar, sekretaris dewan beserta jajaran, para kepala instansi vertikal dan perusahaan daerah. Yang saya cintai, PJ Ketua TPPKK Kabupaten Aceh Besar, yang kami hormati Ketua Dharma Wanita Kabupaten Aceh Besar, para rekan media baik media cetak maupun elektronik, serta seluruh hadirin yang berhadir. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini pada rapat paripurna DPRK Aceh Besar dalam rangka pengucapan sumpah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar untuk masa jabatan tahun 2024-2029. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mewariskan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman hidup umat manusia. Hadirin yang berbahagia, berikut akan kami bacakan sambutan tertulis Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada acara pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kabupaten Kota masa jabatan tahun 2024-2029. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, melalui momentum yang berbahagia ini perkenankan saya menyampaikan ucapan selamat kepada para anggota DPRD Kabupaten Kota yang telah dilantik pada hari ini. Rapat paripurna DPRD Kabupaten Kota dengan agenda khusus pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kabupaten Kota hasil pemilihan umum tahun 2024 merupakan puncak
dari seluruh rangkaian proses pelaksanaan pemilihan umum anggota DPRD yang secara filosofis berkedudukan sebagai sarana demokrasi yang dimaksudkan untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dalam tatanan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentunya kita patut untuk berbangga bahwasanya bangsa Indonesia dapat membuktikan bahwa Indonesia merupakan bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi sehingga dapat melaksanakan 13 kali pemilihan umum yang berjalan dengan relatif tertib dan lancar. Oleh sebab itu, atas nama pemerintah, saya mengucapkan terima kasih serta apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah menggunakan hak konstitusionalnya di dalam pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024 yang lalu. Selanjutnya ucapan terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh pihak penyelenggara yang terlibat, baik Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu, pemerintah daerah, pihak keamanan, rekan-rekan media pers, serta seluruh masyarakat yang telah berkolaborasi dan bekerja sama dengan segenap komponen bangsa guna turut mensukseskan pelaksanaan pemilu dalam nuansa yang demokratis, lancar, dan damai. Hadirin yang saya hormati, Pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945 telah mengatur bahwa pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Berkenaan dengan hal tersebut, terdapat dua hal yang perlu dicermati oleh para anggota DPRD yang baru saja dilantik, yakni pertama, secara konseptual maupun legal formal, kedudukan DPRD merupakan bagian integral dari pemerintahan daerah, di mana karakter dari DPRD ini di dalam kerangka negara kesatuan unitaris memiliki corak yang berbeda dengan kedudukan lembaga legislatif di negara-negara federal yang menganut pemisahan kekuasaan negara secara absolut hingga ke tingkat lokal atau nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah meletakkan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang bermitra sejajar dengan kepala daerah. Kedua, setiap anggota DPRD dipilih dalam pemilu yang pencalonannya melalui partai politik. Hal ini tentunya memiliki perbedaan dengan pemilihan kepala daerah yang dimungkinkan calonnya maju dari jalur perseorangan. Kondisi ini tentu menciptakan kondisi di mana anggota DPRD memiliki ikatan yang sangat kuat sebagai perpanjangan tangan dan partai politik. Namun demikian yang perlu digarisbawahi bahwa sebesar apapun kepentingan partai politik asal saudara, hendaknya tempatkanlah kepentingan publik di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Di samping itu, perlu kami ingatkan pula bahwa dalam menjalankan tugas saudara diawasi oleh penegak hukum serta lembaga pengawas seperti KPK, BPK, BPKP, dan sebagainya. Hadirin yang saya muliakan, saya mengajak saudara-saudara untuk menekankan kembali bahwasanya sebagaimana amanat pasal 96 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah telah menyebutkan 3 fungsi DPRD, yaitu yang pertama fungsi pembentukan peraturan daerah ataupun perda, yang kedua fungsi penyusunan anggaran, dan ketiga fungsi pengawasan. Fungsi pembentukan perda merupakan pembentukan produk peraturan daerah bersama-sama dengan kepala daerah. Hal yang perlu senantiasa dipahami oleh para anggota DPRD bahwa penyusunan peraturan daerah tidak hanya berbasis keilmuan dan akademik, namun jauh yang lebih penting bahwa harus bisa menjadi refleksi dari aspirasi dan kebutuhan rakyat, mampu memecahkan masalah dan bukan justru menambah masalah, dan tetap mempedomani peraturan perundang-undangan. Di samping itu perlu menjadi catatan bahwa perda inisiasi DPRD harus menjadikan pelayanan publik menjadi prioritas utama, membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya dan menciptakan iklim investasi yang baik sehingga terciptanya kemakmuran bagi masyarakat. Kemudian fungsi anggaran seyogianya merujuk kepada komitmen setiap anggota DPRD untuk menempatkan alokasi dana yang berorientasi terhadap kesejahteraan masyarakat dan bukan untuk kesejahteraan pribadi dan golongan. Untuk itu saudara selaku perpanjangan tangan masyarakat diharapkan dapat mengedepankan kepentingan masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan anggaran,
sehingga alokasi dana benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi rakyat. Sedangkan fungsi pengawasan merujuk pada mekanisme pengawasan secara berkala dan proporsional, baik terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ, kepala daerah maupun kebijakan-kebijakan pemerintah daerah secara umum. Dalam fungsi pengawasan, anggota DPRD memiliki hak, yakni hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Penggunaan ketiga hak DPRD tersebut merupakan rangkaian hak DPRD sebagai kesatuan kausalitas. Hak-hak tersebut perlu dipahami bersama oleh anggota DPRD, sehingga fungsi pengawasan dapat dilaksanakan dengan baik dan menciptakan check and balance pada penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Hadirin yang saya hormati, dalam kedudukan DPRD sebagai mitra kepala daerah, di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah dipertegas tentang pola hubungan kemitraan antara DPRD dengan kepala daerah yang bersifat check and balance. Hal ini dimaksudkan untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintah daerah pada setiap periode kepemimpinan kepala daerah, sehingga terjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintah daerah. Oleh sebab itu, sinergitas dan kolaborasi kerja kolektif antara DPRD dan kepala daerah harus diarahkan secara positif untuk memberikan respon cepat dalam pemecahan persoalan-persoalan kerakyatan di tingkat lokal, membangun kerjasama yang efektif di tingkat regional, serta mendukung suksesnya agenda prioritas nasional, terutama pada pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 yang merupakan waktu tepat sebagai momentum menyingkronkan rencana kerja pemerintah pusat dan daerah. Beberapa hal tersebut perlu untuk menjadi perhatian bagi kepala daerah dan DPRD untuk bersama-sama membangun Indonesia dari daerah dan akan memberikan dampak pada terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, berkepribadian, berlandaskan gotong royong. Kemudian dalam rangka menyambut pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, saya mengharapkan Bapak Ibu para anggota Dewan agar senantiasa memaksimalkan peran dalam mengawal pelaksanaan Pilkada serentak 2024. Baik dalam hal penguasaan maupun persiapan tahapan hingga pelantikan kepala daerah terpilih hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 sesuai peraturan perundang-undangan. Kita tentu mengetahui bahwa suksesnya penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024 tidak hanya menjadi tanggung jawab dari penyelenggara saja, melainkan juga menjadi tanggung jawab bersama, termasuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam hal ini DPRD diharapkan dapat memberikan dukungan terkait kebijakan, sarana dan prasarana, serta personil yang akan mengawasi jalannya Pilkada serentak tahun 2024. Hadirin yang saya muliakan, pemilu tahun 2024 telah menghadirkan wajah-wajah baru dengan beragam latar belakang profesi anggota DPRD Kabupaten Kota terpilih yang tidak hanya berasal dari kalangan politisi semata. Melihat begitu penting dan sentralnya peran dan fungsi DPRD, maka figur ataupun profil anggota Dewan haruslah memiliki kompetensi yang prima, yaitu memiliki pengetahuan yang luas, kemampuan yang handal berkaitan dengan substansi bidang-bidang tugas DPRD yang menjadi tanggung jawabnya, serta dibarengi dengan sikap perilaku yang baik. Oleh karena itu, anggota DPRD berhak meningkatkan kompetensi dan kualitasnya melalui kegiatan-kegiatan seperti orientasi dan bimbingan teknis. Namun perlu diingat bahwa pelaksanaannya dilakukan secara proporsional yang berbasis pada peningkatan hard skill maupun soft skill dalam menunjang tugas-tugasnya. Pelatihan dan pengembangan ini diharapkan dapat membantu anggota DPRD menjalankan fungsi legislatif, pengawasan, dan anggaran secara efektif dan efisien demi tercapainya tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Hadirin yang berbahagia, akhir kata saya ucapkan selamat bekerja kepada para anggota DPRD Kabupaten Kota masa jabatan tahun 2024-2029 yang baru saja dilantik. Pemerintah berharap dengan memikul amanah dan beban yang berat ini, anggota DPRD dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya sampai purna tugas nantinya. Kemudian pada kesempatan yang baik ini, saya juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para anggota DPRD Kabupaten Kota
masa jabatan 2019-2024 atas pengabdian dan jasa-jasa kepada bangsa dan negara. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan, perlindungan dan pertolongan kepada kita semua dalam upaya membangun bangsa dan negara yang kita cintai ini. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Muhammad Tito Karnavian. Para anggota DPRK yang saya hormati, dengan dilantiknya saudara-saudara hari ini, saya mengajak kita semua untuk bergandengan tangan, bekerja keras, dan mengedepankan semangat kebersamaan. Kita memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan kesejahteraan masyarakat dan memajukan Kabupaten Aceh Besar. Mari kita satukan tekad dan upaya untuk mewujudkan Aceh Besar yang lebih baik, berdaya saing dan sejahtera. Bersama kita bisa membawa perubahan yang nyata dan positif untuk daerah kita tercinta. Terima kasih. Karena pimpinan terdahulu tadi membacakan pantun, izinkan saya juga sebelum menutup membacakan beberapa pantun. Jalan-jalan ke pasar pagi, mencari sayur di hari cerah. Bersama kita bangun negeri Aceh Besar maju dan berkah. Malam tiba angin berhembus, bintang bersinar di langit luas. Bersama-sama kita harus membangun Aceh Besar yang berkelas. Satu lagi, singgah sebentar di kota tua, melihat sejarah yang berharga. Bersama kita bahu membahu, Aceh Besar pasti sejahtera. Demikian, lebih dan kurang mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami muliakan, sebagai ungkapan rasa syukur, marilah kita berdoa bersama. Untuk memimpin pembacaan doa, kami silakan kepada Ketua MPU Kabupaten Aceh Besar, kepada Tengku Haji Nasruddin M. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil wali muallimina wa li masyayikhina wa li ustadzina wa li jaddatina wa li aqaribina wa li jiranina wa liman ahsana ahabba ilaina wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Fansurna ya Allah fa innaka khairun nasirin. Waftah lana ya Allah fa innaka khairna ya Allah fa innaka khairur rahimin. Warzuqna ya Allah fa innaka khairur raziqin. Wahdina wa najjina ya Allah minal qaumidh dhalimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka antar raufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad
sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala sayyidina Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya hadirin yang kami muliakan, penutupan rapat paripurna DPRK Aceh Besar oleh Ketua Sementara yang terhormat Bapak Abdul Mukti AMD, disilakan. Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang kami muliakan. Dengan selesainya seluruh rangkaian pengucapan sumpah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar masa jabatan tahun 2024-2029 serta dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar dalam rangka pengucapan sumpah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar masa jabatan tahun 2024-2029 dengan resmi kami tutup. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah seluruh rangkaian acara rapat paripurna dalam rangka pengucapan sumpah anggota DPRK Aceh Besar masa jabatan tahun 2024 hingga 2029. Selanjutnya pemberian ucapan selamat kepada anggota DPRK Aceh Besar masa jabatan tahun 2024 hingga 2029 yang baru diambil sumpah. Diawali oleh penjabat Bupati, Ketua Pengadilan Negeri Janto, dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Aceh Besar. Kepada seluruh anggota Dewan untuk mengambil tempat, disilakan. Lip game change. Nah, mainnya. Nah, awaknya Pak.
Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, saya Jufrizal atas nama Ketua PBI Kabupaten Aceh Besar. Bersama saya Nasiruddin, Ketua PBI Aceh. Kami mengucapkan selamat dan sukses kepada sahabat kami Naik Sabur yang hari ini dilantik sebagai anggota DPRK Aceh Besar periode 2024-2029. sekaligus juga dilantik sebagai Wakil Ketua Sementara DPRK Kabupaten Aceh Besar. Mudah-mudahan mampu mengemban amanah rakyat ini dengan baik di gedung Dewan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi dan meridhoi setiap usaha untuk kepentingan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Pak Kiti Subur, hari ini dilantik sebagai DPRK Aceh Besar masa bakti 2024-2029. Selamat bertugas, semoga amanah rakyat selalu menjadi tumpuan harapan Pak Kiti Subur. Terima kasih. Kiti Subur, Des, selamat, sukses menjadi wakil rakyat Aceh Besar. Semoga terus amanah dan dalam ridha Allah. Penasehat PBI Aceh, Islam Ali mengucapkan selamat dan sukses selalu untuk Aceh Besar. Sukses dan sukses. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, saya Jufrizal atas nama Ketua PBI Kabupaten Aceh Besar. Bersama saya Nasiruddin, Ketua PBI Aceh. Kami mengucapkan selamat dan sukses kepada sahabat kami Naik Sabur yang hari ini dilantik sebagai anggota DPRK Aceh Besar periode 2024-2029. sekaligus juga dilantik sebagai Wakil Ketua Sementara DPRK Kabupaten Aceh Besar. Mudah-mudahan mampu mengemban amanah rakyat ini dengan baik di gedung Dewan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi dan meridhoi setiap usaha untuk kepentingan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Pak Kiti Subur, hari ini dilantik sebagai DPRK Aceh Besar masa bakti 2024-2029. Selamat bertugas, semoga amanah rakyat selalu menjadi tumpuan harapan Pak Kiti Subur. Terima kasih. Kiti Subur, Des, selamat, sukses menjadi wakil rakyat Aceh Besar. Semoga terus amanah dan dalam ridha Allah. Penasehat PBI Aceh, Islam Ali mengucapkan selamat dan sukses selalu untuk Aceh Besar. Sukses dan sukses.